Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah dari kelas TI 24D. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga membahas mengenai proses manufaktur yang meliputi material plastik dan juga prosesnya, lalu dasar-dasar pembentukan logam dan juga proses lembar logam. Pada mata kuliah proses manufaktur ini, dosen pengampu saya yaitu Pak Cipto Ramadhani Yusuf STMT. Baik, pada pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang material plastik dan juga prosesnya. Pengertian dan sifat plastik. Plastik merupakan material ringan, tahan korosi, mudah dibentuk, namun memiliki ketahanan panas lebih rendah dibanding logam. Plastik juga banyak digunakan dalam berbagai industri, namun plastik memiliki ketahanan yang panas yang lebih rendah dibandingkan dengan logam. Oke, next selanjutnya yaitu jenis plastik. Plastik dibagi menjadi dua, yaitu thermosetting dan juga termoplastik. Yang pertama, termoplastik dapat didaur ulang, sedangkan thermosetting tidak dapat didaur ulang. Contohnya yaitu seperti termoplastik dapat dipanaskan kembali dan dapat didaur ulang, sedangkan thermosetting tidak dapat dibentuk ulang setelah mengeras dan tidak dapat didaur ulang kembali. Next selanjutnya yaitu proses pengolahan plastik, di mana proses plastik meliputi pencampuran bahan, pencetakan injeksi, ekstrusi, cetak tiup, serta pendinginan hingga produk terbentuk sempurna. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar-dasar pembentukan logam. Pengertian pembentukan logam. Pembentukan logam adalah sebuah proses mengubah bentuk logam menggunakan gaya tekan, tarik, atau tekuk hingga mengalami deformasi plastik, di mana di dalam proses ini akan menghasilkan bentuk yang diinginkan tanpa menghilangkan material utamanya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya yaitu jenis pembentukan logam, di mana proses pembentukan logam meliputi rolling, forging, extrusion, drawing, bending, dan shearing untuk menghasilkan berbagai bentuk produk logam, di mana setiap proses digunakan sesuai bentuk dan kebutuhan produk yang akan dibuat. Oke, next lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada manfaat pembentukan logam, di mana pembentukan logam yaitu menghasilkan produk kuat, presisi, permukaan yang baik, serta mendukung produksi massal secara efisien dan juga ekonomis, di mana pembentukan logam ini akan menghasilkan produk yang memiliki kualitas permukaan yang baik. Oke, next kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai proses lembar logam. Oke, di sini ada pengertian lembar logam, di mana lembar logam itu merupakan material tipis yang dihasilkan dari rolling yang diproses melalui pemotongan, penekukan, dan juga penarikan logam. Dan juga material ini banyak digunakan karena mudah dipotong dan juga mudah dibentuk dan dirakit. Lembar logam ini sering digunakan dalam industri otomotif, elektronik, dan juga konstruksi. Contohnya seperti bodi mobil, atap bangunan, dan juga kaleng makanan. Next, slide selanjutnya yaitu proses lembar logam, di mana proses lembar logam ini meliputi cutting, bending, drawing, dan juga shearing, pancing, serta penekukan menggunakan punch dan die, di mana cutting digunakan untuk memotong material sesuai ukuran, bending digunakan untuk membuat sudut tertentu pada logam, drawing digunakan untuk membentuk logam menjadi bentuk cekung atau silinder. Lalu juga ada pancing yang digunakan untuk membuat lubang dengan bantuan punch dan die. Semua proses ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang presisi tentunya dan sesuai desain.
Selanjutnya ada manfaat proses lembar logam. Proses lembar logam ini menghasilkan produk yang presisi, efisien, kuat, serta banyak digunakan dalam industri manufaktur modern. Selain itu juga proses produksinya cepat sehingga cocok untuk produksi dalam jumlah besar. Karena keunggulan tersebut, proses lembar logam banyak digunakan pada industri otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Oke, lanjut ke slide yang terakhir. Di slide terakhir kali ini di sini saya akan menyimpulkan dari tiga materi tersebut, di mana material plastik, pembentukan logam, dan lembar logam merupakan sebuah proses penting dalam manufaktur untuk menghasilkan sebuah produk kuat, presisi, dan juga efisien. Ketiga proses tersebut banyak digunakan dalam industri karena maupun meningkatkan kualitas serta produktivitas produksi. Dengan perkembangan teknologi manufaktur, proses produksi juga menjadi lebih cepat dan mampu memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai proses manufaktur yang membahas material plastik dan pembentukan logam dan juga lembar logam. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai proses produksi di dalam dunia industri. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.